I don't wanna go to school tomorrow, I can study Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yosa Dwi Septiarini. Kali ini kita akan membahas tentang transformasi. Nah, di sini saya Yosa Dwi Septiarini dan teman saya Fitria Rahmawati yang membuat makalah transformasi dua arah ini, para prase puisi Ibu karya Chairil Anwar ke dalam bentuk prosa dan cerpen. Nah, transformasi dua arah tentunya tidak asing lagi dengan bahkan menjadi tren baru seperti yang sekarang banyak terjadi, transportasi dua arah antara karya novel yang diadaptasi menjadi sebuah film atau karya puisi yang diaransemen menjadi lagu. Nah, transformasi di dalam KBBI merupakan perubahan rupa, bentuk, sifat, maupun fungsi. Transformasi karya sastra dapat pula dikatakan sebagai pemindahan maupun pertukaran suatu bentuk karya sastra menjadi bentuk seni. Nah, perubahan ini dapat dilakukan dengan cara menghilangkan, memindahkan, menambah, atau mengganti unsur dari karya tersebut. Sedangkan untuk bentuk perubahan sendiri dapat diubah pada bagian kata, kalimat, struktur, serta isi dan bentuk dari karya sastra itu sendiri. Bahkan ada karya sastra yang ditransformasikan ke dalam bentuk lukisan. Transformasi karya sastra tidak dapat dipisahkan dari metode parafrase karya sastra. Nah, dalam kesempatan kali ini kami akan membahas parafrase dari puisi menjadi sebuah prosa cerpen. Jika diartikan, parafrase puisi merupakan teknik yang digunakan untuk mengubah karya sastra puisi yang sudah ada ke dalam bentuk prosa. Tujuan utama dari parafrase ini yaitu mengungkapkan makna tersembunyi dalam puisi seperti yang dimaksud oleh pengarang tanpa menggunakan sedikit pun makna dari puisi sebelumnya. Nah, pada dasarnya parafrase puisi tidak dimasukkan untuk menciptakan karya baru yang terinspirasi dari karya sastra puisi yang sudah ada, melainkan hanya sekedar alternatif cara yang digunakan untuk memakai puisi saja. Namun semakin berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan, banyak karya-karya baru yang tercipta dari novel karya lama, salah satunya dari karya puisi. Untuk mentransformasikan puisi ke dalam bentuk lain, seperti cerpen maupun novel, sebenarnya jarang diketahui. Hal ini bisa saja terjadi karena struktur penyusunannya dari dua karya sastra tersebut sudah jauh beda. Dengan begitu, agar dapat terciptanya atau menciptakan sebuah karya baru dari puisi dibutuhkan penambahan pengganti, pelepasan bait dari kalimat maupun struktur pembentuk lain yang terdapat dalam puisi. Selain itu, untuk tetap mempertahankan mana amanat serta tema yang terdapat dalam puisi juga menjadi tantangan yang sangat berat. Dalam kesempatan kali ini, kami bermaksud untuk mentransformasikan salah satu karya puisi dari Chairil Anwar menjadi sebuah cerpen pendek. Puisi menceritakan bagaimana perlakuan dan rasa kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Setiap ibu tentunya memiliki cara unik sendiri yang membimbing dan mendidik anaknya. Nah, ini menggambarkan kesabaran dan keteladanan seorang ibu dalam tugasnya mendidik dan menjadikan madrasah pertama bagi sang anak. Percobaan transformasi ini dilakukan dengan cara menggunakan metode parafrase yang dimana dalam metode ini terdapat dua cara yang bisa dilakukan. Nah, cara pertama adalah dengan menggunakan parafrase terikat. Teknik ini dilakukan dengan menyisihkan sejumlah kata ke dalam puisi, namun dengan tetap mempertahankan isi teks. Dengan cara yang satu, kalimat-kalimat dalam tiap bait puisi akan lebih mudah dipahami. Cara kedua yaitu dengan parafrase terikat, di mana karya puisi akan diubah menjadi prosa dengan cara mengkreasikan kata atau membuat rangkaian kata yang baru. Namun tentunya makna yang terkandung dalam puisi menjadi
patokan utama yang harus diperhatikan agar tidak terjadinya pergeseran makna dari puisi. Nah, untuk mentransformasikan puisi Ibu Chairil Anwar ini, kami menggunakan metode parafrase bebas untuk mengubah puisi menjadi bentuk cerpen. Nah, dalam cerpen yaitu telah dibuat, kami memberikan sedikit penambahan alur yang menampilkan kesedihan serta penyesalan seorang anak yang setelah ditinggal ibunya. Hal ini dilakukan demi memudahkan penyampaian amanah serta pembaca. Pada paragraf pertama hingga paragraf ketiga merupakan bagian pembuka yang menampilkan kerinduan sang anak kepada ibunya. Dia mengingat kenangan bersama ibunya, kenangan yang dulu membuatnya kesal dan sekarang menjadi kerinduan terbesarnya. Pada paragraf keempat hingga paragraf terakhir barulah puisi Ibu Chairil Anwar mulai dimasukkan ke dalam cerita. Dalam paragraf tersebut terdapat memuat naskah dari puisi sebenarnya, namun diselipi dengan alur cerita yang tentunya dalam segi pemaknaan yang tidak melenceng dari puisi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.